Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kelas 12.4. Pagi ini akan membahas tentang kisi-kisi persiapan ulangan akhir semester materi transformasi fungsi. Di mana di sini ada 20 soal yang kita bahas. Kita mulai dari nomor 1. Persamaan garis L min 7x tambah 2 y min 5 sama dengan 0 ditranslasikan oleh translasinya min 7 dan 2. Maka persamaan hasil translasinya adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama kita akan mencari bayangan nantinya gitu ya di akhir. Tapi sebelumnya harus mencari dulu bentuk dari X aksen dan Y aksen gitu ya. X aksen dan Y aksen supaya nanti bisa disubstitusi X awal sama Y awalnya nanti menjadi bentuk bayangan gitu ya. Nah, dimana kalau translasi satu kali, rumus translasi adalah translasinya ditambahkan dengan X ya, atau X tambah A dan Y tambah B. Di mana A dan B-nya itu adalah translasinya, yaitu min 7 dan 2. Yaitu X ditambah min 7, Y ditambah 2. Sehingga akan didapatkan hubungan yang pertama, X aksen adalah X min 7. Ya, karena plus ketemu min minus. Nanti kita jadiin X sama dengan, karena yang akan disubstitusi nanti di akhir adalah X-nya. Min 7-nya pindah ruas menjadi plus, jadi X aksen tambah 7. Nah ini ya, yang pindah ruas min 7-nya gitu ya. Jadi plus 7, lalu untuk satu lagi Y aksen sama dengan Y tambah 2, maka Y-nya adalah Y aksen min 2. Di situ fungsinya adalah fungsi linear, jadi langkah kedua adalah mensubstitusikan ke fungsi awal, di mana awalnya kita punya min 7x ditambah 2y dikurang 5 sama dengan 0. Jadi apa? Yaitu jadi min 7, x-nya kita ganti sesuai dengan langkah satu tadi ya. Menjadi bayangan x aksen ditambah 7 ditambah 2 dikali y aksen min 2 ya. Y-nya berubah setelah transformasi minus 5 sama dengan 0. Nah, ini kalau ada koefisien di depan kurung kita kali pelangi. Lalu aksennya kita boleh hapus setelah ini karena kita sudah melakukan transformasi. Jadi min 7x dikurang 7 kali 7 9 ditambah 2y dikali ditambah min 2 kali 2 minus 4. Ini kali ya, sekali lagi semuanya. Kali ini min 5 sama dengan 0. Kita sederhanakan jadi min 7x tambah 2y ya. Min 49 dikurang 4 itu adalah minus 53 ya. Min 49 min 4. Nah, min 53 terus habis itu di sini kita kurangi lagi dengan 5 ya. Nah, sama dengan 0, berarti min 7x plus 2y minus 58 ya. Sama dengan 0 ya. Atau di sini kita kalikan min semua. Kali min semua ya. Asalkan adil boleh gitu ya. Setelah kita kurangi tadi min 49, min 4, minus 5. Maka hasil akhirnya adalah 7x kurang 2y plus 58. Ya, ini ada kesalahan ya sepertinya di soal ini. Ini bukan 53 ya, nanti akan diganti. Di sini harusnya 58 ya, semuanya yang ada 53 diganti 58. Jadi nanti akan direvisi. Nanti yang kita pilih jawabannya itu adalah yang dodol. Ya, jawabannya ya. Nanti tinggal diganti 53-nya. Ya, ada kesalahan. Di nomor 1 jawabannya adalah 7x minus 2y ditambah 58
sama dengan 0. Itu nomor satu. Ya, lanjut nomor 2. Ya, dia akan diganti ya soalnya nomor satu. Nomor 2 itu kita menuju masih transaksi ya. Di mana di sini transaksinya, nah ini kebalikannya gitu ya. Jadi dia tidak diberitahukan fungsi awalnya, hanya diberitahukan fungsi akhir yang sudah ditransaksi dua kali transaksinya gitu ya di sini. Eh, Nah, kita akan mencoba mencari fungsi awal. Nah, dari segi langkah sama gitu ya. Jadi langkah pertama kita seperti biasa mencari bentuk X aksen Y aksen, tapi di sini X aksen Y aksennya double karena dua kali kita melakukan yang namanya translasi atau pergeseran terhadap fungsi yang akan kita translasikan. Nah, kalau misalkan komposisi atau dua kali transaksi itu bisa kita langsung jumlahkan dua-dua transaksi ini ya, yaitu rumusnya T2 tambah T1 tambah titik awal gitu ya. Kalau di sini X ditambah T2-nya yang atas min 2, berarti X tambah min 2, ditambah T1-nya 1. Ini kalau cara langsung gitu ya. Terus satu lagi yang bawahnya Y, pasangannya minus 4 dan 8. Dijumlahkan juga. Maka hasilnya adalah X min 2 tambah 1 min 1. Terus Y 8 kurang 4 itu 4. Sehingga kita dapatkan, nah kalau tadi nomor satu kan pindah ruas ya. Kalau ini nggak perlu pindah ruas. Jadi pas kita dapatkan X aksen double sama dengan X min satu dan Y aksen double sama dengan Y ditambah 4, ini nggak perlu pindah ruas karena fungsi awalnya belum diketahui. Jadi inilah yang kita langsung substitusi, nggak perlu pindah ruas. Jadi di soal ini diketahui X aksen double soalnya nih ya, kata kunci di sini di A aksen double. Jadi yang kita substitusi adalah fungsi akhir. Nggak perlu pindah ruas di langkah pertamanya. Jadi yang kedua nanti langkahnya adalah kita punya fungsi di akhir kan ya. Boleh kasih tanda kutip dua buat menyimbolkan kalau dia itu bayangan terlebih dahulu gitu ya. Yaitu X aksen double kuadrat min 2 X aksen double tambah 9. Berarti fungsi awalnya kita bisa ganti Y aksen double jadi Y tambah 4 min X double kita ganti X min satu kuadrat, minnya di luar ya, hati-hati nggak ngikut minnya, minus 2 dikali X min satu tambah 9 begitu. Nah kita bongkar atau kita sederhanakan fungsinya Y tambah 4. Nah ini min X min satu kuadrat itu jadi kali pelangi ya. Kalau kali pelangi kan seperti ini ya, seperti biasa ya, kurung-kurung gitu ya. Nanti kalian coba jabarkan, nanti kalau jabarkan hasilnya adalah X kuadrat minus 2X tambah satu. Lalu ini kali pelangi juga, koefisien di depan X min satu jadi min 2X tambah 2 tambah 9. Nah, kita sederhanakan lagi, ya tambah 4 sama dengan ini minus X kuadrat, minus kali ke dalam, min ketemu min plus gitu ya. Jadi plus 2X min satu minus 2X tambah 2 tambah 9 itu adalah 11. Ya, nanti kita pindah ruas, berarti Y sama dengan, nah ini 2X dikurang 2X itu dia hasilnya adalah 0 ya. Yang ini nih, 2X kurang 2X 0 kita kecilkan. Terus nanti di sini Y sama dengan masih ada min X kuadrat. Di sini ada min satu tambah 11 itu 10. Dan di sebelah kiri ada 4 pindah ruas jadi min 4. Sehingga Y-nya adalah sama dengan min X kuadrat 10 dikurang 4 itu 6. Nah, ini jawabannya ya. Nah, Y sama dengan min X kuadrat tambah 6 adalah fungsi awal sebelum ditranslasi. Seperti itu nomor 2. Ya, lanjut nomor 3. Nomor 3 itu di sini kita
akan mencari refleksi awal ya, sebelum didapatkan bayangannya, gitu ya. Dimana di sini bayangannya sudah didapatkan dari refleksikan terhadap garis X sama dengan Y sama dengan min 5 adalah 4X min 7Y sama dengan 13. Ya, langkah pertama. Nah, ini lagi-lagi bersamaan awal yang ditanyakan, berarti nggak perlu pindah ruas nanti ya untuk bayangannya. Ya, walaupun teknisnya sama di awal gitu ya, kita cari X aksen dan Y aksen. Ya, X aksen Y aksen untuk refleksi terhadap garis Y sama dengan min 5 itu ada rumusnya ya. Pernah dibahas juga di kelas. Jadi untuk refleksi terhadap garis Y sama dengan B itu yang berubah Y-nya aja. Jadi X-nya itu nggak berubah. Dan rumus Y-nya itu nanti adalah 2B min Y. B itu angka yang di sini nih. Di Y-nya gitu ya. Nah, kita masukkan nih B-nya min 5 berarti X, 2 kali min 5 min Y atau sama dengan X min 10 min Y gitu ya. Nah, sehingga akan didapatkan hubungan X aksen tetap X dan nah ini Y aksen jadinya adalah min 10 min Y dan ini nggak usah pindah ya sekali lagi ini nggak usah pindah ruas. Nah, yang disubstitusi adalah persamaan akhirnya ya. Di akhir kita akan tadi dapat di sini diketahui soalnya G aksen. Nah, ini boleh tambahin sendiri aksennya ya. 4X aksen dikurang 7 aksen sama dengan 13 karena yang diketahui bayangan akhir gitu ya. Nah, fungsi awalnya apa gitu ya? Jadinya yang kita cari. Nah, fungsi awalnya yaitu G. Nah, X aksen tadi udah kita dapetin hasilnya X tetap yang nggak berubah. Y aksen diganti jadi min 10 min Y. Kita ganti ya, jadi seperti ini. Y aksen diganti jadi min 10 min Y. Sama dengan 13, ini kita bongkar persamaannya. 4X, ini kali pelangi, min 7-nya ya. Berarti min 7 kali min 10 plus 70. Min 7 kali min Y plus 7Y sama dengan 13. Selanjutnya 70-nya pindah ruas jadi 4X tambah 7Y. 13 kurang 70 ya, karena 70 pindah ruas jadi minus. Berarti 4X tambah 7Y sama dengan 13 kurang 70 itu adalah minus 57. Ya, ini jawabannya yang B. 4X tambah 7Y sama dengan minus 57. Yang B. Seperti itu nomor 3. Selanjutnya nomor 4. Rotasi sebesar 140 derajat. Searah jarum jam dengan pusatnya 0,0. Searah jarum jam berarti nanti sudutnya adalah minus alfa ya. Garisnya sudah diketahui, yang dicari bayangannya dari hasil rotasi yang sudah dilakukan nantinya gitu ya. Yang pertama sama gitu ya langkahnya. Kita buat X aksen Y aksen untuk rotasi rumusnya adalah cos alfa min. Nah, alfanya min alfa ya karena berlawanan arah ya. Karena searah jarum jam gitu ya. Sekali lagi karena searah jarum jam berarti minus alfa cos min alfa min sin min alfa sin min alfa cos min alfa. Nah, karena pusatnya 0, berarti kali XY ya. Nah, kita lanjutkan lagi. X aksen Y aksen sama dengan. Nah, ini kalau cos min alfa, alfanya kan diketahui 180 ya. Berarti cos minus 180 derajat minus sin minus 180 derajat sin min 180 derajat dan cos min 180 derajat dikali XY. Bapak tuliskan dulu sifatnya untuk yang minus alfa ya bentuknya. Yang pertama adalah kalau sin min alfa itu nilainya sama dengan min sin alfa. Sedangkan cos min alfa nilainya adalah cos alfa. Ya, dua ini harus diingat ya. Sifat dari searah jarum jam ya. Sin min alfa min sin alfa, cos min alfa jadi cos alfa. Nah, berarti di sini cos min 180 derajat itu sama dengan min cos sama dengan cos
180 derajat ya. Minnya nggak ada di sini ya. Kalau ini dia min sin min alfa jadi min min ya, berarti jadi plus sin alfa gitu ya. Yang bawahnya si min alfa jadi min sin alfa, cos min alfa jadi cos alfa kali x y gitu ya. Nah, ini kita jalankan cos 180 itu min 1 nilainya ya. Nah, ini kita ganti alfanya tadi 180 derajat ya. 180 derajat. Ya. Jadi cos 180 itu nilainya min 1 ya. Cos 180 nilainya minus 1. Sin 180 nilainya 0. Min sin 180 0 juga. Cos 180 min 1 dikali X. Ya. Nanti hasilnya adalah X aksen Y aksen sama dengan ini kali matriks ya, baris kali kolom, baskom. Min X tambah 0 kan min X ya. Nah, 0 kali X 0 min 1 dikali Y min Y. Berarti min X, min Y. Sehingga kita buat di sini X aksen sama dengan min X atau pindah luas minnya nanti X awalnya. Jadi min X aksen karena kan kita mau nyari bayangan ya. Nah, jadi pindah luas. Begitu juga dengan Y aksen sama dengan min Y. Berarti Y-nya adalah min Y aksen. Sehingga ya, langkah kedua kita punya fungsi awalnya tadi di soal adalah 4x tambah 7y min 6 sama dengan 0. Jadinya nanti adalah 4 dikali x-nya jadi min x aksen tambah 7 kali min y aksen min 6 sama dengan 0. Nah, nanti dihapus aksennya jadi 4x min 4x min 7y minus 6 sama dengan 0. Karena min ketemu plus ya, jadi min yang 4x sama 7y-nya ya. Nah, karena ini min semua, kebetulan di PG nggak ada, kita kali min. Pasti kali min semua. Jawabannya ada ya, 4x tambah 7y ditambah 6 sama dengan 0. Ya, itu yang C. 4x tambah 7y ditambah 6 sama dengan 0. Ya, seperti itu nomor 4. Ya, lanjut nomor 5. Ini adalah tentang komposisi rotasi, mencari bayangannya juga. Nah, di sini yang perlu dicatat atau di note adalah pusatnya sama-sama di min 2,5. Nah, ini ya sekali lagi pusatnya sama-sama di min 2,5. Jadi kalau rotasi yang pusatnya sama, maka di sini kita bisa mencari hasil komposisinya dengan menjumlahkan langsung alfa dan beta atau dua sudut yang diketahui tersebut. Jadi nggak perlu nyari satu-satu gitu ya, walaupun sudutnya tidak istimewa ya di sini. Jadi nantinya alfa dan betanya gitu ya, karena di sini awalnya bentuknya tidak istimewa, pas kita jumlahkan dia nanti jadinya istimewa gitu ya. Karena pusatnya saya lagi tadi sama-sama di min 2,5 atau pusatnya sama-sama di A, B. Tuh. Nah, jadi nanti seperti ini caranya. Yang angka pertama itu adalah X aksen double ya, karena komposisi ya aksen double sama dengan, nah ini kalau rotasi rumusnya cos. Ini nggak ada kata salah jam-jam, berarti berlawanan ya. Langsung aja berarti nanti ditambahin alfa dan beta. 14 derajat ditambah 256. Lalu min sin 14 ditambah 256. 14 derajat gitu ya. Tambah 256 derajat. Sin 14 ditambah 256 derajat. Cos 14 derajat tambah 256 derajat. Dikali X. Nah, X apa? Itu X min A.
A-nya kan min 2 ya, berarti X min min 2, min ketemu min plus gitu ya. X min min 2, Y min 5. Atau X plus 2 dan Y min 5 ditambah min 2, 5. Nah, itu pusatnya ya. Ini bedanya untuk rotasi yang pusatnya di A, B, rumusnya seperti ini ya. Yang sudah pernah dibahas di kelas. Nah, X aksen double, Y aksen double sama dengan ini 14 ditambah 256 jadinya 270 ya. Jadi istimewa. Min sin 270 derajat. Sin 270 derajat dan cos 270 derajat. Dikali X tambah 2 dan Y min 5 tambah min 2, 5. Jadi X aksen double, Y aksen double sama dengan cos 270 itu dia nilainya adalah 0. Min sin 270 itu adalah min min 1 atau 1. Sin 270 kuadran 3 min 1 dan cos 270 itu 0. Dikali X tambah 2 dan Y min 5. Lalu tambah min 25. Nah, ini kita prosesnya adalah perkalian matriks dulu ya. Baris dikali kolom. Nah, 0 dikali X tambah 2 kan tetap 0. Yang bawahnya 1 dikali Y min 5 itu Y min 5. Lalu ada kurang 2 sebelah kanannya. Sedangkan yang bawahnya min 1 kali X tambah 2 itu min X min 2 ditambah 0 tambah 5. Sehingga hasilnya adalah Y min 5 min 2 min 7. Dan yang bawahnya min X plus 3 ya. Karena kan 5 kurang 2 ya. Nah, sehingga kita akan dapatlah hubungan sebelum kita substitusi gitu ya. Langkah keduanya. Yaitu X aksen nilainya sama dengan Y min 7. Atau kita pindah luaskan min 7-nya jadi Y sama dengan X aksen ditambah 7. Dan satu lagi Y aksen yang nilainya sama, double ya, sorry ini belum double aksennya. Nah, karena ada 2 kali rotasi ya. Dan Y aksen double sama dengan min X tambah 3. Berarti X-nya adalah pindah luas jadi 3 min Y aksen double. Nah, nanti fungsi awalnya kan tadi kita punya Y gitu ya. Awalnya Y sama dengan min 2X kuadrat min 9X tambah 7 jadi apa? Yaitu jadi Y-nya diganti tadi adalah X aksen double tambah 7 minus 2 dikali X-nya 3 min Y aksen double kuadrat min 9 kali 3 min Y aksen double gitu ya. Terus habis itu ditambah 7. Ya, ini kita jalankan nantinya gitu ya. Nggak usah ditulis lagi, aksen double-nya langsung dihapus aja gitu ya. Nanti bisa ditampilkan seperti ini. X tambah 7 sama dengan min 2 dikali 3 min Y pangkat 2 min 9 kali 3 min Y ditambah 7 gitu ya. Nah, sekarang kita bongkar dulu persamaan ini karena belum sederhana ya. Yang ini kita hapus dulu. Yang bawahnya karena nggak muat, mohon maaf. Oke. Nah, ini jadinya nanti X sama dengan gitu ya, plus 7-nya. Nah, ini kalau kita perhatikan baik-baik, ada yang sama-sama 7 ya. Nah, kalau dia sama-sama 7 kan berarti bisa dicoret. Nah, ini ya, habis 7-nya ya. Karena pindah luas 7 kurang 7 itu 0 gitu ya. Berarti yang tersisa adalah X sama dengan min 2 dikali, ini kali pelangi ya dalamnya. Jadi 9 min 6Y tambah Y kuadrat. Nah, sebelahnya kali pelangi ini ya. Min 9 kali min 3 min 27. Min 9 kali min Y plus 9Y. Gitu ya.
Berarti X sama dengan min 2-nya kali ke dalam. Jadi min 18 ditambah 12Y min 2Y kuadrat min 27 tambah 9Y. Nah, kita senangkan lagi X sama dengan min 2Y kuadrat. Nah, ini ada 12Y tambah 9Y. Itu hasilnya adalah 21Y. Lalu ada min 18 dikurang 27. Min 18 dikurang 27 itu min 45 ya. Minus 45. Nah, ini jawabannya ya. X sama dengan min 2Y kuadrat plus 21Y min 45. Itu jawabannya yang bebek nomor 5 seperti itu semuanya teknis atau cara pengerjaannya. Selanjutnya yang nomor 6. Dihapus dulu. Kita lihat nomor 6 soalnya seperti apa. Itu tentang dilatasi gitu ya. Dengan faktor skala 3. Terhadap pusatnya min 1, min 4. Nah, ini fungsi akhirnya dulu yang diketahui ya. Karena ada simbol dari aksen di situ, berarti fungsi akhirnya dulu yang diketahui. Ya, berarti kalau gitu, karena fungsi akhirnya yang diketahui, berarti teknisnya seperti nomor tadi sebelumnya di awal ya. Jadi kita nggak usah pindah ruas X aksen dan Y aksen nanti gitu ya. Nah, tapi langkah tetap sama gitu ya. Nah, karena ini membicarakan tentang dilatasi, kalau dilatasinya cuma satu kali, itu cara menghitungnya adalah X aksen Y aksen. Ini pusatnya di A, B ya. Sama dengan K00K. K itu skalanya dikali X min A, Y min B ditambah B. Nah, ini rumusnya. Jadi X aksen Y aksen, K-nya diketahui skalanya 3 sebagai K-nya gitu ya. Berarti 3, 0, 0, 3 kali X min A, min A-nya min 1 berarti X plus 1 dan Y min 4 atau Y plus 4 ditambah min 1 min 4. Jadi X aksen Y aksen kita hitung dengan perkalian matriks ya. Baris kali kolom berarti 3 dikali X 3X 3 kali 1 3 ditambah min 1. Yang bawahnya 0 kali X tambah 1 0 nggak ngaruh. Langsung ke 3 dikali Y 3Y ditambah 3 kali 4 12 kurang 4. Sehingga hasilnya nanti X aksennya adalah 3X tambah 3 kurang 1 2 dan 3Y tambah 12 kurang 4 8. Ini nggak usah pindah luas. Nggak usah pindah ruas karena langkah kedua nanti kita mencari fungsi awal malah ya, bukan fungsi bayangannya. Nah, justru bayangannya sudah diketahui gitu ya, yaitu 4Y, kita kasih aksen boleh, 4Y aksen min 10X aksen tambah 7 sama dengan 0. Sehingga kita tahu nantinya fungsi awalnya adalah G, mana Y aksennya kita ganti nantinya ya, yaitu 4 dalam kurung Y aksennya 3Y tambah 8. 3Y tambah 8 min 10 kali X aksen diganti 3X tambah 2 tambah 7 sama dengan 0 ya. Nah, ini dikalikan ke dalam pelangi ya. Masing-masing baik 4-nya maupun min 10-nya. 4 dikali 3Y itu 12Y. 4 kali 8 32 min 10 kali 3X ya, kali pelangi itu min 30X. Min 10 kali 2 min 20 ditambah 7 sama dengan 0. Nah, di sini jadinya 12Y min 30X. Nah, 32 dikurang 20 ini adalah 12. 12 tambah 7 19 sama dengan 0. Inilah fungsi awalnya sebelum didilatasi.
Nah, nomor 6 jawabannya yang dodol. 12Y minus 30X tambah 19. Ya, seperti itu nomor 6. Nah, nomor 7 persamaan garis L. 2X min 9-nya didilatasikan dengan faktor skala seperempat terhadap di pusat 0 min 7, lalu dilanjutkan didilatasikan dengan faktor skala min 9. Ya, ini pusatnya beda dua-duanya, jadi kita cari satu-satu ya. Nah, pertama cari dulu yang skalanya seperempat dengan pusatnya A, B-nya 0 min 7. Rumusnya sama dengan tadi ya, sebelumnya untuk dilatasi sekali langkah gitu ya. Rumusnya K 0 K dikali X min A, Y min B ditambah AB. Di sini K-nya adalah seperempat ya, fungsi awalnya. K-nya seperempat, 0, seperempat. X min A, A-nya 0. Dan Y min B, Y plus 7. Tambah 0 min 7. Nah, ini kita kalikan baskom, baris kali kolom, seperempat kali X kurang 0 itu seperempat X ya. Tambah 0 juga jadinya seperempat X saja. Yang bawahnya seperempat kali Y itu adalah seperempat Y. Seperempat kali 7 itu 7/4. Habis itu kurang 7. Nah, gitu ya. 7/4Y ditambah 7/4Y, 7/4 aja. Terus dikurangi 7. Sehingga akan didapatkan hubungan X aksen adalah seperempat X. Nah, ini kita kali silang karena kita mau nyari X sama dengan X-nya adalah 4X aksen. Lalu untuk Y-nya, Y aksen tadi di situ ada seperempat Y ditambah 7/4 kurang 7 supaya hitungnya lebih gampang kita kali 4 semua ya. Supaya penyebutan nanti hilang. Berarti 4 Y aksen sama dengan 4 bagi 4 habis. Kali 1 berarti Y. Tambah ini juga habis. 4 bagi 4, 1 kali 7, 7. Dan 4 kali min 7, min 28. Nanti Y-nya pindah luas. Berarti Y sama dengan 4 Y aksen. 7 kurang 28 itu adalah min 21. Pindah luas jadi plus 21. Ya. Nah, berarti fungsi awalnya kita punya di soal. Awalnya adalah, ini langkah kedua ya. Langkah kedua, fungsi awalnya adalah 2X min 9Y sama dengan 1. Jadi apa fungsinya? Yaitu 2 dikali X-nya diganti 4X aksen. Min 9 dikali Y-nya diganti 4Y aksen tambah 21. Sama dengan 1. Nah, ini kita operasikan. 2 kali 4X aksen, 8X aksen atau 8X. Aksennya boleh dihapus. Min 9-nya kita kali 4 sama kali 21. Berarti min 36Y. Min 9 dikali 21 itu minus 189. Ya. 21 kali 9 yaitu min 189 sama dengan 1. Berarti persamaan setelah diatasikan sekali jadinya 8X min 36Y sama dengan, nah itu pindah luas jadinya nanti min 189 ditambah ya, berarti jadi 190. Nah, ini kita kecilkan. Kita bagi dengan 4 ya. Kita kecilkan, kita bagi dengan 4. Nggak bisa bagi 4 ya. Karena 190 itu koma nanti berarti bagi 2 aja.
Jadinya 4X min 18Y sama dengan 190 bagi 2 itu adalah 95. Nah ini ya persamaan yang pertama. Setelah dikecilkan dibagi 2 gitu ya. Yang kedua, kita kembali melakukan atau langkah ketiga, kita kembali melakukan dilatasi yang kedua kalinya atau double aksen, tapi pusatnya 00 dengan skalanya min 1/6, berarti min 1/6 0, 0, min 1/6 kali XY ya. Berarti nanti jadinya X aksen double, ini X aksen 1 ya. Nah, jadinya sama dengan min 1/6 X aksen, kita kalikan dengan bas kolom, dan Y aksen sama dengan min 1/6 Y aksen. Nah, ini pindah ruas ya, karena kita akan mensubstitusi bayangan yang pertamanya gitu ya. Nanti jadinya X aksen adalah min 6 X double aksen, dan Y aksen sama dengan min 6 Y double aksen. Nah, nanti disubstitusi ke fungsi yang tadi ya, yang sudah dapetin di langkah yang awal. Ya, bayangan pertamanya ini kan tadi 4X min 18Y sama dengan 95 ya. Nah, jadinya nanti adalah 4 dikali X-nya itu 6 ya. 6X berarti ya. 6X terus habis itu di aksen double ya berarti ya. Dikurang 18 kali 6 min 6 ya berarti ya. Ada minnya sorry tadi. Ada minnya min 6 ya aksen double sama dengan sama dengan 95 ya. Nah, ini kita hitung atau kita langsung kecilkan nantinya boleh atau hitung dulu aja ya. Min 24X gitu ya, double aksennya dihapus. Min 18 dikali 6. Min 6 ya. Itu adalah min berarti plus 108Y sama dengan 95. Nah, ini kita coba kecilkan. Bagi berapa nih? Bisa nggak ya kira-kira nih? Kalau kita lihat di sini, kayaknya udah mentok ya. Karena 95 itu nggak bisa dibagi 2 ya. Berarti ini jawabannya mungkin udah kesalahan lagi nih. Soal nomor 7. Ya, di opsi nggak ada, nanti akan dibetulkan ya. Jadi awal pertama, kita cari dulu dilatasi yang seperempat skalanya. Pusatnya 0,-7. Tadi sudah dapatkan hasilnya. Kita coba-coba mengkalikan matriksnya terlebih dahulu. Di hasil X-nya adalah 4X aksen. Dan Y aksennya adalah plus 7/4 min 7. Ini kan tadi kan kali 4 semua. Jadi 4 Y aksen Y tambah 7 min 28. 7 kurang 28 itu, oh ya benar min 21. Min 21-nya pindah luas ke kiri. Jadi plus ya. Jadi nanti ya Y-nya sama dengan 4 Y aksen tambah 21. Nah ini pindah luas. Berarti nanti jadinya 8X. Substitusi ya dia awalnya 2X min 9Y sama dengan 1. Jadinya 2 kali 4X aksen min 9 kali 4 Y aksen tambah 21 sama dengan 1. Iya.
Nanti akan dibetulkan ya, ada kesalahan. Jadi jawabannya adalah min 24X tambah 108Y sama dengan 95. Itu nomor 7 ya. Lanjut ke nomor 8. Ini satu-satu juga ya. Campuran daripada transformasi. Pertama dirotasi dulu ya. Rotasi terhadap skala jam-jam 270 derajat. Berarti angka pertama X aksen Y aksen skala jam-jam ya. Berarti alfanya minus cos min 270 min sin min 270 sin min 270 dan cos min 270 derajat dikali X min 1 Y min 3 pusatnya ya AB tambah AB-nya 1,3. Nah, kalau cos min 270 itu 0 nilainya. Min sin min 270 itu adalah min 1. Sin min 270 itu adalah 1. Dan cos min 270 itu 0. Dikali X min 1 Y min 3 tambah 1,3. Nah, nanti hasilnya di sini kita kalikan baris kali kolom. Jadinya adalah min Y plus 3 plus 1. Dan yang bawahnya X min 1 plus 3. Ya, baris kali kolom. Baris kali kolom gitu ya. Terus habis itu nanti dijabarkan jadi min Y tambah 4 dan X tambah 2. Sehingga nanti X aksennya gitu ya adalah sama dengan min Y tambah 4 atau nanti nilainya adalah X aksen min 4. Sorry. 4 min X aksen. 4 min X aksen. Dan satu lagi Y aksen sama dengan X tambah 2. Berarti X-nya adalah Y aksen min 2. Ini yang kita substitusi ya. Semuanya ke fungsi awal. Dimana fungsi awalnya di sini adalah 3X min Y tambah 8, min 5Y tambah 8 sama dengan 0. Ini awalnya. Jadinya nanti untuk transformasi pertama 3 dikali X-nya itu tadi adalah Y aksen min 2 atau Y min 2. Dikurang 5 kali Y-nya 4 min X aksen. Aksennya boleh dihapus ya. Tambah 8 sama dengan 0 atau jadinya 3Y 3 kali min 2 min 6 kali pelangi min 5 kali 4 min 20 min 5 kali min X plus 5X dan plus 8 sama dengan 0. Berarti fungsi yang pertamanya adalah 5X tambah 3Y. Nah itu min 6 dikurang 20 itu minus 26 tambah 8 min 18. Ini baru yang pertama. Yang kedua kita lakukan translasi terhadap min 3 min 5. Berarti X aksen Y aksen sama dengan X ditambah min 3 atau X min 3 dan Y ditambah min 5 atau Y min 5. Berarti X-nya ini double aksen ya. Double aksen. Ini satu aksen. Berarti X double aksen adalah X double aksen X aksen sekali min 3 atau X aksennya nanti diganti adalah X aksen double tambah 3. Sedangkan Y aksen double-nya adalah Y aksen min 5 atau Y aksennya adalah Y aksen double tambah 5. Tidak ruas ya. Nah, dari sini kita substitusi kemana? Kita substitusi ke fungsi yang pertama tadi yang kita udah jalankan transformasinya. Yaitu yang ini.
Nah, ini ya, yang ini. Kita ganti dia fungsi yang sudah ditransformasikan sekali jadi apa? Yaitu 5 dikali X-nya itu X tambah 3 atau X aksen double tambah 3. Tambah 3 kali Y-nya Y tambah 5. Lalu min 18 sama dengan 0. Ini jadinya 5X tambah 5 kali 3, 15 kali pelangi. Gitu ya. Habis itu ditambah 3Y plus 15 min 18. Dikecilkan jadi 5X tambah 3Y. 15 tambah 15, 30 kurang 18 itu adalah 12. Ya, jawabannya 5X ditambah 3Y ditambah 12 sama dengan 0, berarti jawabannya yang C. Ya, seperti itu nomor 8. Jadi pilihan ganda ada 2 soal darat ya, nomor 1 dan 7 nanti akan dibetulkan setelah rekaman ini selesai. Ya, itu untuk pilihan gandanya semuanya. Sekarang kita lanjutkan ke soal uraiannya ya. Dimulai dari nomor 9, masih soal tentang translasi. Nah, ini juga tadi sudah pernah dilakukan di langkah pertama. Jadi nanti di sini translasinya adalah double accent karena 2 kali translasi. Langkah pertama berarti kita jalankan X double accent, Y double accent sama dengan X ditambah min 2 tambah 4 dan satu lagi Y tambah min 8 tambah min 1 ya. Nah, nanti ini hasilnya sama dengan X min 2 tambah 4 itu 2 dan Y-nya tambah min 8 tambah min 1 min 9 atau Y min 9. Sehingga akan didapatkan hubungan yaitu X aksen double sama dengan X tambah 2. Berarti X-nya adalah X aksen double min 2. Untuk Y aksen double-nya nilainya adalah Y min 9. Berarti Y-nya adalah Y aksen double tambah 9. Masukkan ke fungsi awalnya di lingkaran ya. Berarti langkah kedua nanti jadinya adalah L aksen double ya. Yaitu X kuadrat ini kita ganti jadi X min 2. Aksennya dihapus aja ya. Kuadrat tambah Y tambah 9 kuadrat tambah 5 kali X min 2 dikurang 10 dikali Y tambah 9 min 2 sama dengan 0. X min 2 kuadrat itu dikalikan pelangi jadi X kuadrat min 4X tambah 4. Y plus 9 kuadrat jadi Y kuadrat tambah 18Y tambah 81. Nah, ini 5X-nya dikalikan dalam sama min 2 juga. 5X min 10 minus 10 dikalikan ke dalam juga jadi min 10Y min 90 min 2 sama dengan 0. Disatukan bersamaannya X kuadrat tambah Y kuadrat min 4X ditambah 5X itu berarti plus X ya. Ya, 5 kurang 4 1X atau plus X. 18Y dikurang 10Y itu adalah plus 8Y. Tinggal dihitung ininya, konstantanya ada 4 ditambah 81 dikurang 10 dikurang lagi 90 kurang lagi dengan 2. Hasilnya min 17. Ya, seperti itu nomor 9
langkah untuk mencari komposisi transaksi bisa langsung jumlahkan aja dua-duanya dari transaksinya itu sebelum didapatkan nanti hasil bayangannya berapa dan nantinya disubstitusi ke persamaan awal untuk X dan Y. Seperti itu untuk nomor 9. Nomor 10 persamaan garis L 9Y min 7X min 63 direfleksikan terlebih dahulu terhadap sumbu X. Kemudian dilanjutkan refleksi terhadap titik pusat O 0,0. Jadi yang pertama kita refleksikan dulu terhadap sumbu X ya. Asennya asen. Refleksi terhadap sumbu X itu rumusnya adalah X, min Y. Yang berubah adalah Y-nya kalau sumbu X. Sehingga nanti jadinya X itu adalah X aksen. Dan Y itu adalah min Y aksen. Tidak luas ya. Sehingga nanti awalnya kita punya fungsi 9Y min 7X min 63 sama dengan 0. Itu jadinya adalah 9 dikali min Y min 7X tetap X-nya min 63 sama dengan 0. Berarti minus 7X minus 9Y minus 63 sama dengan 0. Ini kita kalimin aja biar bentuknya plus semua. 7X tambah 9Y plus 63 sama dengan 0. Yang kedua refleksinya terhadap sat O 0,0. Berarti X aksen double Y aksen double. Kalau fisik sat O 0,0 itu adalah min X, min Y ya. Dalam hal ini kita tandai dengan aksen 1 karena dia sudah lakuin pertama kalinya refleksi ya sebelum dilanjutkan. Nah, ini untuk hasil dari refleksi terhadap titik pusat O 0,0 sehingga nanti di sini kita akan mendapatkan bentuk hubungannya yaitu X aksen itu min X aksen double dan Y aksen adalah min Y double aksen setelah pindah ruas gitu ya. Oke, setelah pindah ruas maka nanti di sini akan didapatkan pada akhirnya yaitu 7X plus 9Y plus 63 sama dengan 0. Ini kita kasih simbol aksen dulu. Jadi apa setelah kita refleksikan yang kedua kalinya yaitu jadi 7 dikali min X aksen double tambah 9 kali Y aksen double min ya sorry tambah 63. Oh jadinya min 7X aksennya dihapus aja minus 9Y ditambah 63. So kali min semua jadi 7X tambah 9Y minus 63 sama dengan 0. Atau 7X tambah 9Y sama dengan 63. Ya, pindah ruas. Ya, jadi nomor 10 seperti itu jawabannya ya untuk soal esai. Nomor 11, persamaan lingkaran L direfleksikan terhadap garis X sama dengan 7, kemudian direfleksikan juga terhadap garis Y sama dengan min 4. Nah, ini adalah refleksi dari dua garis yang nantinya bentuknya saling tegak lurus. Nah, ini bisa pakai cara singkat, ya. Nggak perlu satu-satu gitu ya. Rumusnya itu adalah X aksen double, Y aksen double sama dengan 2A min X sama 2B min Y. Nah, itu ya. Itu cara singkatnya dari refleksi yang sama-sama X sama dengan dan Y sama dengan bentuknya ya. Yang bentuknya nanti akan menghasilkan garis yang tegak lurus kalau digambar ya. Si 7 sama min 4-nya ini gitu ya. Nah, ini rumus untuk refleksi langsung dua garis yang saling tegak lurus. Tapi kalau mau cobanya satu-satu juga boleh, nggak apa-apa. Nanti sama aja hasil akhirnya gitu ya. Nah, di sini nanti kita masukkan A-nya itu punya X ya. A itu adalah punya si
XB itu adalah Y. Ini B-nya ya. Berarti nanti 2 dikali 7 min X sama 2 kali min 4 min X. Berarti nanti jadinya X aksen double sama dengan 14 min X. Kita pindah ruas jadi X sama dengan 14 min X aksen double. Dan Y-nya itu adalah min 8 min Y ya. Ini ada saya tulis. Min 8 min Y. Berarti Y-nya adalah min 8 min Y aksen double. Nah, fungsi awalnya di atas akan kita ganti nantinya di langkah kedua. Fungsinya itu jadinya setelah ditransformasi 2 kali, yaitu X-nya diganti jadi 14 min X kuadrat. Aksennya dihapus. Plus Y kuadrat min 8 min Y kuadrat. Plus X berarti plus 14 min X. Plus 5 dikali min 8 min Y tambah 9 sama dengan 0. Nanti kita kali pelangi jadi X kuadrat min 28X. Lalu 14 dikali 14 itu adalah 196. Tambah lagi sama Y kuadrat plus 16Y plus 64 ya. Ini kita kali pelangi juga sama dengan tadi ya. Sama dengan sebelumnya ya. Si 14 min X 2 kali pelangi tadi. Lalu habis itu tambah 14 min X. 5-nya dikali ke dalam jadi minus 40 min 5Y. Min 40 min 5Y plus 9 sama dengan 0. Nah, bentuk sederhananya adalah X kuadrat plus Y kuadrat min 28X plus 16Y. Oh iya, langsung kecilkan aja ya. Min 28 itu nanti sama si min X nih ya. Min 28X sama min X itu jadinya minus 29X. Ya. Terus habis itu ditambah 16Y dikurang 5Y. Itu berarti plus 11Y. Nah, tinggal konstantanya yang kita operasikan. Yaitu 196 ditambah 64 ditambah 14 dikurang 40 dan ditambah 9. Itu 243. Ya, ini jawabannya. Ya. Jadi seperti itu untuk teknis atau cara pengerjaan nomor 11. Jadi nggak perlu satu-satu, bisa langsung refleksinya tuh secara bersamaan gitu ya. Oke, nomor 11, sekarang nomor 12. Kita lihat soalnya di bawah. Nah, kalau ini baru satu-satu sama pusat 00 dulu. Berarti X aksen Y aksen pakai rumus trigono ya, karena rotasi. Ini nggak ada kata saat jam-jam, berarti berlawanan ya. Cos 180 min sin 180 sin 180 dan cos 180 dikali XY karena pusatnya 00. Nah, kalau dihitung ini hasilnya nanti cos 180 itu 0. Min 1. Sin 180 0. 0 juga. Cos 180 itu min 1. Kali XY, maka hasilnya nanti adalah min X, min Y ya. Jadi nanti X itu adalah min X aksen, Y itu adalah min Y aksen. Disubstitusi ke fungsi awal, nanti jadinya adalah
min 4 kali min X aksen kuadrat min 2 dikali min X aksen tambah 11 sama dengan min Y aksen. Berarti min Y kita hapus aja aksennya. Kalau min X kali pangkat 2 tetap X ya. X berarti X kuadrat. Berarti min 4X kuadrat. Min 2 kali min X plus 2X plus 11. Atau kita kali min semua. Jadi Y sama dengan 4X kuadrat min 2X min 11. Itu langkah yang pertama. Lanjut yang kedua, kita akan transformasikan lagi, tapi tetap pusat min 3,2, alfanya 270, berarti X aksen double, Y aksen double, langsung aja cos 270 itu adalah 0, min sin 270 itu 1, sinus 270 itu adalah minus 1, dan cos 270 0. Dikali X plus 3, Y min 2, karena pusatnya A, B, ditambah min 3, 2. Berarti hasil nanti adalah, ini tambah aksen boleh nih ya, karena kita akan lakuin 2 kali transformasi. Ini dikalikan baris kali kolom ya, seperti biasa. Baris kali kolom. Ya, kali kolom sini ya. Berarti nanti jadinya adalah 0 kali X plus 3 tetap 0, 1 kali Y min 2 berarti Y min 2 min 3. Sebelahnya Y min 3 ya. Nah, terus yang bawahnya min 1 kali X tambah 3 berarti min X min 3. 0 kali Y min 2 tetap 0. Enggak usah tulis kalau 0. Tambah 2. Berarti hasilnya adalah Y min 5 sama min X min 3 tambah 2 min 1. Nah, kalau mau tambahin aksen lagi tadi sekali lagi boleh juga ya. Nah, sebelum dihapus nantinya, berarti nanti akan dapatkan nilai aksennya aja. Itu adalah pindah ruas min 5-nya ke kiri jadi plus X aksen double tambah 5 ya berarti ya. Jadinya. Dan untuk X aksen itu jadinya min Y aksen min 1 ya. Nah, pindah luas kan min X aksen jadi positif. Sedangkan Y aksen double pindah ke kanan jadi negatif. Berarti min Y aksen double min 1 gitu ya. Nah, nanti ini kita substitusi ke fungsi yang tadi transformasi yang pertama ya, yang ini. Nah, kita substitusi ke situ ya. Berarti jadinya adalah Y-nya itu, atau Y aksennya nih, kasih aksen boleh nih ya dia. Langkah pertama tadi. Y aksennya jadi X aksen double tambah 5 sama dengan 4 dikali X aksennya diganti min Y aksen double min 1 kuadrat min 2 kali min Y aksen double min 1 dikurang 11. Nah, itu tinggal dijabarkan, nanti aksennya tinggal dihapus saja. Berarti X tambah 5 sama dengan 4. Nah, ini kali pelangi jadi Y kuadrat plus 2Y plus 1. Kalau dikali pelangi nantinya dikurang 2 kali min Y berarti kan plus ya. Plus 2Y min 2 kali min 1 plus 2 min 11. Berarti X-nya itu adalah sama dengan 4 kali ke dalam ya. Berarti 4Y kuadrat plus 8Y 4 kali 2 plus 4 plus 2Y. Nah, 2 kurang 11 itu min 9. Nah, 5-nya pindah kanan, yang kiri jadi min 5. Gitu ya. Nah, berarti bentuk sederhananya adalah X sama dengan 4Y kuadrat. 8Y ditambah 2Y itu 10Y. Terus habis itu 4 dikurang 9 dikurang 5 ya. Itu jadinya min 10 ya.
Nah, ini jawabannya ya berarti ya. Untuk hasil dari transformasi dua kali, pertama rotasi dulu terhadap pusat 00, dan yang kedua terhadap pusat min 3,2 dengan alfanya yang beda-beda ya tadi ya. Yang pertama alfanya 180, yang kedua adalah yang kedua adalah 270 derajat, yaitu nomor 12. Teknisnya seperti itu. Sekarang ke nomor 13. 13 itu nanti di sini adalah, nah ini pusatnya sama nih, dilatasi. Berarti bisa dikerjakan sekali, nggak usah dua kali gitu ya. Nah, artinya di sini eh, rumusnya tadi kalau dilatasi langsung ya, kalau pusatnya sama, berarti X aksen Y aksen double langsung sama dengan K1 kali K2, berarti min setengah kali seperempat, mol min setengah kali seperempat, K1 kali K2 ya, yang baru dibahas kemarin di hari Jumat ya. Lalu ini X min 2, Y min 5 karena pusatnya sama-sama di 25 tambah 25. Berarti X aksen double, Y aksen double sama dengan min setengah, min 4 itu min 8 ya. Berarti min 8 dikalikan ke sini, dipelangi. Jadi min 1/8 X. Min 1/8 kali min 2 itu plus seperempat plus 2. Yang bawahnya 0 kali X min 2 itu 0. Langsung ke bawahnya min 1/8 Y. Min 1/8 kali min 5 itu 5/8 ya. Min 1/8 dikali min 5 itu adalah 5/8 ditambah 5. Nah, berarti nanti bentuk sederhananya adalah X aksen double bentuknya sama dengan min 1/8 X ditambah, ini kalau disamakan menyebut jadi 9/4 ya. Nah, kita kalikan dengan 8 biar angkanya bagus. Jadi 8X aksen sama dengan min X plus 18 ya. Nah, nanti pindah ruas X-nya. Berarti X sama dengan 18 min 8X aksen double. Ya. Dan satu lagi yang Y-nya juga sama caranya. Y aksen adalah min 1/8 Y. Nah, ini kalau kita samakan menyebut jadi 8 kali 5, 40 tambah 5, 45/8. Ini kali 8 semua jadi 8 Y aksen double min Y plus 45. Berarti Y-nya adalah 45 min 8 Y aksen. Berarti nanti fungsinya setelah kita ganti X dan Y-nya menjadi 18 min 8X kuadrat. Sorry. Min 18X tambah 2. 2-nya dari sini ya, di soalnya udah ada. Kuadrat. Ditambah Y min 5, berarti 45 min 8Y min 5. Kuadrat sama dengan 25. Berarti kalau kita kecilkan dalamnya jadi 18 tambah 2, 20 ya. Berarti 20 min 8X pangkat 2 ditambah ini 45 kali 5 40, berarti 40 min 8Y pangkat 2 sama dengan 25. Nah, itulah caranya ya, nggak usah jalankan sampai ke bawah. Sampai sini saja sudah dianggap benar ya, untuk nomor 13. Seperti itu untuk kalau dia komposisi dilatasinya itu sama pusatnya ya. Sama-sama di 2,5, berarti bisa langsung dikerjakan dengan perkalian skalar K1 kali K2. Jadi nggak usah satu-satu mengerjakannya. Itu nomor 13. Selanjutnya nomor 14. Ya, 14 ini baru dikerjainnya satu-satu ya. Nanti nomor 15 pun sama ya. Dikerjakannya satu-satu. Kita kerjakan dulu dengan faktor skala setengah terhadap pusatnya 4,-2. Berarti nanti yang pertama gitu ya.
X aksen Y aksen, K-nya setengah, berarti setengah, 0, 0, setengah, kali X min 4, Y plus 2, karena pusatnya di 4, min 2, tambah 4 min 2. Ini kayak tadi sama caranya ya, setengahnya dikalikan ke X dulu, berarti setengah X, min 4 kali setengah, min 2, kali pelangi ya. 0 kali tambah 2 kan tetap 0 ya, nggak ngaruh. Langsung tambah 4 sebelahnya. Lalu setengah Y, setengah kali 2 itu 1, min 2. Nah, ini hasilnya nanti setengah X, 4 kurang 2 itu plus 2. Yang bawahnya setengah Y, 1 min 2 min 1. Gitu ya. Berarti nanti X aksen adalah setengah X tambah 2. Terus kali 2 semua ya. Kali 2 semua biar gampang hitungnya. 2X aksen sama dengan X tambah 4. Berarti X-nya adalah 2X aksen min 4. Nah, gitu ya. Pindah ruas 4-nya ya. Jadi min. Dan juga untuk I-nya. Y aksen itu setengah Y dikurang 1. Kali 2 semua. Jadi 2 Y aksen. Sama dengan Y min 2. Pindah ruas min 2-nya. Berarti Y sama dengan 2 Y aksen tambah 2. Nah, nanti disubstitusi ke fungsi awal, yaitu ini nih ya. Fungsi awalnya nanti jadinya adalah Y diganti jadi 2Y aksen tambah 2 sama dengan min 2X min 4 aksen ya. Kuadrat kurang 4 kali 2X aksen min 4 ya. Ditambah 6 sama dengan 0 gitu ya. Nanti aksennya boleh dihapus sehingga nanti jadinya adalah sebagai berikut. 2Y tambah 2 sama dengan min. Ini kali pelangi jadi 4X kuadrat min 16X tambah 16. Ini namanya kali pelangi ya. Terus dikurang 4 kali 2, 8X aksen. Min 4 kali min 4 plus 16 tambah 6. Sama dengan, ini nggak ada nolnya ya, sorry. Nggak ada sama 0 ya. Karena bentuk Y, ini hapus aja. Nanti 2Y gitu ya, sama dengan minnya ke dalam jadi min 4X kuadrat. Tambah 16X min 16 min 8X plus 22. Nah, kita kecilkan atau sederhanakan lagi. Berarti 2Y sama dengan min 4X kuadrat. Nah, ini 16X kita kurangi 8X. Itu jadinya adalah plus 8X. Lalu 22. Ada 2 di kanan gitu ya. 22. Nanti pindah ruas ya. Sekalian ngitung yang min 16-nya ya nanti ya. Berarti nanti min 16 ditambah 22 itu kan 6 ya. Min 16 tambah 22 itu 6. 6 kurang 2, 4. Nah, tinggal dibagi 2. Dibagi 2 jadinya Y sama dengan min 2X kuadrat ditambah 4X tambah 2. Nah, ini setelah kita kecilkan. Nah, inilah hasil dari transformasi yang kedua. Bagian pertama ya. Terhadap skalanya tadi setengah. Rotasinya dengan pusatnya 4, min 2. Nah, yang kedua nanti lanjut refleksi terhadap titik O 0,0. Yang kedua, refleksi O 0,0 itu dia
Rumusnya adalah min X, min Y ya. Kalau 0,0 ya. Min X, min Y. Di sini kasih aksen dulu. Berarti nanti awalnya tadi untuk yang transformasi pertama yaitu Y sama dengan min 2X kuadrat plus 4X plus 2. Itu jadinya nanti yang transformasi kedua ya. Nah, ini kasih aksen dulu biar nggak bingung. Jadi Y aksen double. Min ya berarti ya. Jadi min kan ada minnya. Min 2 dikali min Y aksen. Min X aksen kuadrat. Tambah 4 kali min X aksen tambah 2. Berarti min Y aksennya double ya tadi. Harusnya double. Nanti kalau udah aksennya boleh dihapus. Berarti min Y sama dengan min 2. Min kali min plus berarti min X kuadrat. Berarti min 2X kuadrat. Min 4X ditambah 2. Kali min semua jadi Y sama dengan 2X kuadrat. Plus 4X min 2. Nah ini jawaban akhirnya untuk transformasi yang kedua setelah ditransformasi terhadap pusat O 0,0. Ya, jadi seperti itu untuk cara nomor 14. Nah, begitupun dengan soal nomor 15, nanti ngerjainnya satu-satu gitu ya. 15 lahir. Di sini ada lingkarannya. Dilatasi dulu gitu ya dengan faktor skala sepertiga. Berarti nanti yang pertama gitu ya. X aksen, Y aksen. Sama dengan sepertiga, 0, 0, sepertiga. Dikali pusatnya, tadi ada min 1, min 2, berarti X plus 1, X plus 2, ditambah min 1, min 2. Berarti nanti X aksen, Y aksen sama dengan sepertiga. Ini kali pelangi ya, ke X tambah 1, jadi sepertiga X tambah sepertiga, dikurang 1. Dan yang kedua, sepertiga X ditambah 2/3. Sorry, ini bukan X ya, tapi Y ya. Y. Nah, X tambah 1, Y tambah 2. Ya. Oke, sepertiga Y tambah 2/3 ditambah min 2. Atau dikurang 2. Karena pusatnya min 1, min 2. Nah, nanti kalau udah kita sederhanakan ya, jadi sepertiga X. Sepertiga kurang 1 itu disamakan menyebut jadi min 2/3. Yang bawahnya sepertiga Y, 2/3 kurang 2 itu minus 4/3 ya. Nah, itu. Berarti nanti kita jabarkan dulu X aksennya gitu ya. Sama dengan sepertiga X min 2/3. Kita kalikan 3 semua. Jadi 3X aksen sama dengan X min 2. Berarti X-nya adalah 3X aksen plus 2. Ini untuk X-nya akan disubstitusi ke fungsi awal. Dan Y aksen sama dengan sepertiga Y min 4/3 dikali 3 semua, jadi 3Y aksen sama dengan Y min 4. So, Y-nya adalah 3Y aksen plus 4. Nah, sehingga fungsi awalnya jadi X min 5, X-nya diganti jadi 3X tambah 2, terus kurang 5 kuadrat, tambah 3Y plus 4,
plus 3 kuadrat sama dengan 10. Berarti nanti ini jadinya 3x min 3 kuadrat tambah 3y plus 7 kuadrat sama dengan 10. Nah, ini yang pertama transformasinya, yang kedua kita rotasi setelah ya tadi dilatasi, sekarang rotasi terhadap 90 derajat dengan pusat 0,4. Berarti selanjutnya kita bikin transformasi yang kedua, yaitu x aksen double, y aksen double, cos 90 itu adalah 0, gitu langsung aja ya. Cos 90 0, min sin 90 min 1, sin 91 dan cos 90 0, lalu dikali x min 0 dan y min 4 ditambah 0,4. Berarti nanti hasilnya sama dengan kita kalikan baskom, baris kali kolom. 0 kali x 0, min 1 kali y itu min y, min 1 kali min 4 plus 4. Berarti min y plus 4 plus 0 ya, yang di kanan 0 ini ya. Pusatnya ya di x-nya. Lalu yang satu lagi 1 dikali x kurang 0 berarti x. 0 dikali y min 4 itu 0 tambah 4. Ya ini ya hasilnya. Berarti nanti x itu adalah y aksen double min 4, pindah ruas 4-nya. Dan y itu adalah 4 min x aksen double. Ya. Karena min y tambah 4 kan min y tambah 0 kan min y tambah 4, min y pindah ruas jadi y aksen double pindah ke sorry ini ya. X ya. Nah, x aksen double-nya pindah ke kanan jadi min. Ya, awalnya kan gini ya. Awalnya x aksen double sama dengan min y tambah 4 gitu ya. Nah, pindah ruas jadi y-nya adalah min x aksen double tambah 4 atau 4 kurang x double aksen. Berarti nanti di sini untuk selanjutnya nanti disubstitusi ke fungsi ini ya. Nah, berarti 3 kali x min 3, x-nya diganti jadi 3 dikali y min 4 min 3 kuadrat ditambah 3 kali y-nya itu 4 min x tambah 7 pangkat 2 sama dengan 10. Gitu ya. Sama dengan 10. Batas dulu ya. Nah. Sip. Oke. Nah, ini kita sederhanakan gitu ya. Untuk yang tadi x dan y-nya sudah kita ganti, diganti ke fungsi yang tadi ya, transformasi yang pertama ya. X-nya diganti jadi y min 4, y-nya diganti jadi 4 min x. Nah, ini kita kecilkan, berarti 3y, 3 kali min 4 itu min 12, min 12 min 3 itu min 15 kuadrat, tambah 3 kali 4, 12, tambah 7, 19, berarti 19 min 3x ya. Nah, 3 kali min x itu kan adalah min 3x gitu ya. Terus pangkat 2 sama dengan 10. Ya, ini jawabannya ya, nggak usah dijabarkan. Karena ini tidak wajib ya. Karena soal esai, jadi sampai sini aja sudah boleh. 3y min 15-nya kuadrat, terus ditambah 19 min 3x kuadrat, sama dengan 10. Baik. Itulah pembahasan kisi-kisinya. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Nanti nomor 1 dan 7 akan direvisi. Nanti ada kesalahan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.